البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله تابين أيها المخلوقين جئت شفيعا يا حبيبي يوم حق ووجدي خير البقاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Halimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Halimi, kami dari kru Radio Erlisa FM Jepara diperkenankan sowan kalian Gus Halimi terkait dengan tema harmoni, yaitu tentang toleransi antar umat beragama di bulan Februari yang kami angkat ini Gus Halimi. Tema tersebut banyak sekali kami masyarakat awam yang belum mengetahui toleransi antar umat beragama atau kerukunan antar umat beragama, terutama di Kabupaten Jepara ini harus seperti apa Gus Halimi. Kami mohon pencerahan dari Gus Halimi, sekiranya bisa kami pergunakan untuk langkah kami selanjutnya. Monggo Gus Halimi. Kami amat dan sangat mendukung kegiatan apa yang diwacanakan oleh Erlisa untuk mengangkat tema toleransi antar umat. Memang kita harus paham lebih dulu maka yang namanya tugas manusia. Sejak manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah. Sebagai khalifah fil ardi, dikatakan khalifah adalah sebagai wakil Tuhan, tugasnya ngerumat, ngeramut, ngerawat. Kalau dalam bahasa Arab, semua dari induknya Arab, rahmat, memberikan kasih sayang. Jadi manusia ini tugasnya adalah menebar kasih sayang. Tak sekedar menebar kasih sayang terhadap sesama, tapi menebar kasih sayang sekabane makhluk saklumai bumi kurpi langit. Itu mutlak tugas daripada manusia itu sendiri. Dan kebetulan kita ini jadi manusia lahir di bumi tanah Jawa. Teman-teman ini lahir, ada yang di Jepara, ada yang di Kediri, ada yang saya lahir kebetulan di Jombang.
itu pun bukan atas pilihan kita. Kita hidup di zaman sekarang ini juga bukan kehendak kita. Semua adalah atas kehendaknya, bukan pilihan kita. Andaikan kita boleh milih, mungkin bisa jadi hidup zaman waktu bersamaan nabi-nabi. Ini bukan pilihan kita. Cuman pada intinya tugas manusia sebagai khalifah fil ardi, sebagaimana saya sampaikan tadi, tugasnya adalah rahmatal lil alamin. Terlepas daripada itu, setiap nabi-nabi yang membawa wahyu yang diutus oleh Allah ini memiliki pengikut, punya pengikut-pengikut, dan pengikut-pengikut ini punya namanya agama-agama. Ya. Agama itu sendiri kalau di Indonesia itu dari bahasa Sanskerta. A itu artinya tidak, agama itu kacau gitu loh. Agama itu supaya nggak kacau. Dari zaman itu harus beragama supaya biar nggak jadi orang yang kacau gitu loh. Tapi kalau dibuka kayak bahasa pengembangan bahasa Sanskerta, mengembang bahasa Kawi menjadi bahasa Jawa, agama itu merujuk pada kata ageman. Ageman penganggu. Penganggu yang mana yang paling bagus? Semua nabi-nabi itu memiliki wahyu menyebar agama kebaikan, namanya agama samawi, memiliki sebuah kitab. Yang jelas kita harus meyakini sebagai orang Islam ada kitab 4, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Dari kitab-kitab terdahulu kebetulan semua ada dirangkum di dalam kitab Al-Quran. Agama-agama sebelumnya inti pelajarannya adalah sama sebetulnya dalam untuk masalah ketuhanan. Gitu loh ya. Ini maka kita sebagai umat sosial, sebagai manusia ini sebagai makhluk sosial, bukan sosial gitu. Bahasa sosial banget, sosial apalagi sosial agama. Bagaimana bukan agamanya disosialkan, sosial diagamakan, bukan seperti itu. Itu nanti kan akhirnya sama yang model kayak sekarang ini, maunya ngakali yang bikin nakal. Agama dipolitisir, politisnya diagamakan. Nah ini yang bikin rusak, bikin memecah belah, apalagi menyimpang daripada tugas daripada khalifah fil ardi itu. Kita sebagai manusia, tugas kita diberikan tugas oleh Allah sebagai rahmat lil alamin. Jadi mungkin yang perlu kami tanyakan berkait tentang ucapan selamat, mungkin kita dari masyarakat awam ya. Jadi sering terjadi ketika kita ada dari teman atau apa mengucapkan selamat dalam hari-hari tertentu. Ini seperti apa? Terus mungkin di antara tetangga kita ada yang istilahnya dari non muslim atau mungkin Nasrani dan sebagainya. Lah ini kita menghadiri undangan dalam rangka mungkin hari-hari tertentu. Nah itu seperti apa? Jelaskan terkait dalam menghargai tadi seperti yang disampaikan. Terima kasih, menarik. Di sekarang ini lagi kontroversi dan fenomenal di masyarakat sekarang ini latah beragama, sampai agama dijadikan untuk kelatan itu, terlebih mempelajarinya pelajaran luar. Kita harus kembali kepada tataran usuluddin dulu, mencari kebenaran Islam, masalah ketauhidan, kembali kepada usuluddin. Kalau ada yang namanya di Kristen namanya teologi, kan gitu. Kalau mempelajari masalah hukum syariat kebenaran, menjadi pelajaran usul fikih. Untuk mendamaikan hati, ketentraman batin hati, kita ke tasawuf. Dan yang paling menarik sekarang ini saya dengar aja itu orang mempelajari tentang masalah urusan luar, masalah hukum. Tadi saya sampaikan bahwa kita sebagai
manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ardi, saling menghormati, saling menghargai. Kembali kepada usul Udin, bagian daripada rukun iman, kita harus percaya adanya nabi, jumlah nabi dan rasul, jumlah nabi sejagat itu jumlahnya kesepakatan daripada ulama salafus saleh itu 124.000. Jumlah rasul 315. Yang wajib kita ketahui 25. Di antara 25 nabi itu ada yang namanya Nabi Isa alaihi salam, punya pengikut namanya Kristiani. Agama Buddha juga ada pengikut, mengikuti ajaran daripada dulu itu namanya Zulkifli. Ada lagi agama yang waktu Presiden Kiai Abdurrahman Wahid itu namanya Konghucu dijadikan sebagai agama. Itu kan? Sebagai agama. Semua yang diangkat, yang dijadikan agama di Indonesia ini mengikuti induknya, punya nabi. Induknya, ada nabinya. Benar-benar agama samawi. Agama Konghucu memiliki nabinya, mana Nabi Fauzi. Fauzi itu ada terlahir di daerah Yunnan, ibu kota Kunming. Tuh, ya toh? Terus ada lagi perayaan Imlek. Imlek itu bukan agama. Jadi kalau kalian mengucapkan Imlek, Imlek itu bukan agama. Imlek itu pergantian umpama wong Jawa, hitung-hitungan kawijayan. Kejayaan seseorang dihitung oleh orang-orang ahli perbintangan, mengikuti mengacu kepada ilmu Tiongkok Cina, hitungannya itu 13 bulan. Harus belajar apa yang muatan-muatan yang dilakukan oleh seseorang itu. Nanti kalau setelah didalami, oh kok ternyata nggak nyimpang. Ono wong slametan, ndek kono kok tiba-tiba ono lagi tetangga kita, bahkan kita ono sing diarani nek lahir anake digawekne bubur abang, dibuatkan bubur putih. Orang yang tidak paham selalu langsung nyalahno itu salah gitu. Padahal di situ itu ada muatan-muatan yang tersimpan, ada rahasia. Itu adalah wujud simbol. Ono bubur abang, bubur putih, kan begitu ada toh? Bubur abang, bubur putih, bubur abang itu minangka simbol donga. Itu wujud doa. Tapi doa sing tanpa diucap itu namanya doa bi ghairi lisan. Ada doa tadi yang sampaikan, doa tanpa tinulis. Doa tanpa tinulis ada itu yang namanya syair tanpa waton, tanpa tinulis, tapi kena diwaca. Wujud daripada kayak bubur. Karena apa? Bubur abang itu simbol daripada darah ibu. Itu yang disebut tajalli rahmaniyah. Kan ada taholli, ada tahalli, ada tajalli, kan gitu ya. Dan ada yang dibagian daripada wujud daripada kelihatan nyata dilakukan oleh masyarakat kita, nggak usah perlu disalahkan dulu. Itu adalah menghormat. Itu juga menghormat itu. Menghormati wong tuwa loro diwujudna simbol bubur abang, bubur putih. Bubur putih itu simbol daripada darahnya seorang bapak kita, darah seorang laki-laki. Jadi merah itu adalah tajalli rahmaniyah, yang putih itu adalah tajalli qayyimah. Bahkan luar biasanya, satu-satunya negara yang mengangkat tentang kemanusiaan sak jagat cuma Indonesia, dijadikan bendera merah putih. Kenapa kok merah di atas putih di bawah? Sunatullah. Siapa Rasul yang saya hormati? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Yombo amu iku malu. Baru siapa lagi? Baru bapak. Wujud kumpul abang karo putih, wujud menungso sak jagat kita ini. Begitu.
Nggak ada. Makanya orang menghormati merah putih, hormati itu ya menghormati juga, menghormati. Jangankan terhadap tetangga yang non agama, yang tidak beragama dengan kita dihormati, diri kita sendiri aja juga menghormati kok. Dihormati melalui bubur abang, bubur putih. Ajaran leluhur kita sedalam itu. Oleh karenanya menghormati bendera merah putih itu bukan sekedar menghormati karya leluhur, tapi mutlak ibadillahis sholihin. Sampan ini nggak ada, yang dunia ini nggak ada. Adanya gara-gara bapak ibu. Bapak ibu lahir di dunia ya gara-gara mbahnya itu. Mbah lahir kita gara-gara buyut. Maka disitulah kita harus menghormati terhadap para leluhur yang disebut sembahyang. Sembahyang itu sembah marang nenek moyang. Diterapkan di dalam adat kita, khususnya orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang disebut wasilah. Ayo kembali untuk memanage, bahasa saya pakai manage gitu, untuk memperdalam masalah akidah di dalam diri kita. Ketauhidane benar-benar dipelajari, bukan sekedar dipelajari, tapi dipahami dan diterapkan di dalam diri kita. Nggak usah kita kepingin dicontoh orang lain, kita ngoco sendiri, mau banyak memperbanyak, gak iso moco Arabe dipoco saiki banyak ngene Mbah Google itu kalau moco itu tadi kembali nyocok no, nek gak cocok bener kok bakas kafir tadi itu kok persis aku ya, kalau repot ben kita ini menjadi orang yang baik sampai bener-bener kita tidak terasa kalau kita ini orang baik gitu. Matur nuwun Gus Salimi, tentunya apa yang Gus Salimi sampaikan tadi adalah sebagai ilmu dan pendidikan baru bagi kami yang sebelumnya kami belum mengetahui, sekarang kami bisa paham dan bisa insya Allah dapat menerapkan di kehidupan selanjutnya. Juga untuk pemirsa, penonton Harmoni, harapan motivasi dan seni semoga dapat bermanfaat. Terima kasih Gus Salimi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.